Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh Nurul Jihad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali, marilah kita sama-sama senantiasa mengucapkan puji serta syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang memberikan limpah nikmat, rahmat dan karunia-Nya kepada kita dan bersama. Alhamdulillah, kita masih Allah berikan kesempatan umur yang panjang, badan yang sehat, dan masih ada dewa untuk meningkian ibadah awak nama yang kurang, mengelukkan diri awak, membersihkan diri awak, memohon ampunan kepada Allah dari segala dosa yang pernah kita perbuat. Salam dan salam kita mohonkan kepada Allah semoga disampaikan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasul meninggalkan dua pusaka kepada kita umatnya, Al-Quran dan Sunnah. Indah pitih nambah bilang nan ditinggalkan dah. Ndak harato nan banyak dah. Tetapi yang beliau wariskan itu adalah Al-Quran dan Sunnah, dan kemudian beliau pasankan kepada kita untuk tarikh beraja. Jadi disuruh mengaji, disuruh tarikh untuk menambah pengetahuan. Karena dengan ilmu kemudian kegelapan bisa menjadi terang. Dengan ilmu segala urusan yang sulit bisa menjadi mudah. Dengan ilmu atau kaji, tahu dewa nama yang benar, nama yang salah. Jadi orang yang berilmu itu sebenarnya adalah orang yang bukan banyak pengetahuan, tetapi adalah orang yang mengetahui tentang mana suruh, mana tagah, mana boleh, mana tidak boleh, lalu meninggalkannya nama yang tidak boleh itu tadi. Mengarajuan nama yang disuruh. Itulah perjuangan awak, itulah jihad awak di dalam awak mau ulang kaji, awak mendapatkan ilmu sehingga ilmu kita amalkan. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Ayat barang ini lain. Wah, syarat kedua ya, masih kena ya. Surah An-Nisa syarat kedua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Petang tersebut ya syarat sebelah ya. Syarat satu, kini syarat dua lah. Wa idza kunta fihim faqamta lahumus shalah faltaqum ta'ifatum minhum ma'aka wal ya'khudhu aslihatahum fa idza sajadu falyakunu min wara'ikum wal ta'ti ta'ibatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'aka wal ya'khudhu hidrahum wa aslihatahum. Wadal ladzina kafaru law taghfuruna an aslihatikum wa amti'atikum fayamiluna 'alaikum mailatan wahidah. Panjang Wala junaha 'alaikum in kana bikum adzam min matarin aw kuntum marda an tad'u aslihatahum wa khudhu hidrakum innallaha a'adda lil kafirina 'adzaban muhina. Shadaqallahul azim. Ayat 102 surah An-Nisa, panjang ayatnya. Allah Ta'ala berfirman, wa idza kunta fihim faqamta lahumus shalah. Kau semacam ayat yang bersifat berdialog, khitab. Wa idza kunta, apabila kamu ada, jika kamu berada, wahai Muhammad, hadir bersama mereka. Maksudnya kau pasukan tentaranya, kau dalam keadaan perang, ketika engkau wahai Muhammad Rasulullah
dalam perperangan, engkau bergabung bersama mereka di dalam perperangan tersebut, hadir bersama mereka, kamu khawatir terhadap serangan musuh. Beku awak dalam perang, khawatir terhadap musuh, sementara waktu solat tiba, waktu solat masuk, fa aqamta lahumus solah, engkau mendirikan solat bersama mereka. Jadi dalam keadaan apapun, nan sambayang kau wajib. Mau keadaan sadang elok, damai, tenang, maupun dalam keadaan parang, bahkan dalam baparang pun, nan namoy solat kau tetap wajib untuk didirikan. Jadi intinya adalah li duit jawab. Dalam parang tu kan masih duit jawab dah. Masih duit je baru lain. Masih wajib mendirikan solat. Apa boleh nak do parang ndak manga-manga gitu. Abuliah ke tinggal. Amu hanya ndak karajuan ke. Kondisi kini lah contohnya. Duya awak damai, tenang, ndak do nang kalam gitu lah. Kemudian ndak do orang parang gitu lah. Dulu kabar memang suruh ko panuh ketika masuk PKI kan. Ya tak? Iyo. Ada nak sebut masuk PKI? Dah ada dah. Ibu disebut ibu. Sebut Itu konon cerita dari ranggai-ranggai awak tu suruh ke Panua. Karena membeda dalam PKI dan dalam PKI itu sama yang di surau. Kalau ke surau berarti itu Muslim itu. Kalau tidak, PKI namanya. Itu beda. Kalau kini bang. Kini ada bisa membedakan lah zamannya lah damai je elok saja. Jadi istilahnya cerita yang mengalir yang terjadi di dalam kebiasaan Al-Quran melakukan pembicaraan. Kau akan pembicaraan kepada Nabi kan? Khitab apabila engkau Muhammad, kan penyebutan engkau tu kamu. Apabila kamu Muhammad berada di perperangan bersama mereka, engkau mendirikan solat bersama mereka, namun perperangan sedang terjadi, kamu khawatir kok sama yang kok ada tembak ada lawan mereka, kayak camih ada. Jadi ada namanya salat khauf, salat takut sama khawatir cemas yang berisi ketakutan. Walaupun kau kan namanya tersabit parang, tapi dalam kondisi apapun yang lain tak kata juga. Kondisi yang lain, kau ada ancaman harimau di tengah imbu, orang baburu tu kan ada baburu rusuh segala macam. Kalau dalam kajian fikih tu, nan baburu tu ada istilahnya. Anjang palacak bahasa awak tu, anjang muallim tu, anjang yang diajarkan tu ada. Sidok yang diajarkan tu kalbun yang muallim yang diajar tuk disuruh perkara jo tak ada makan dah. Itu termasuk alat buruan untuk melakukan pemburuan. Kalau awak berada dalam rimbo, khawatir awak, cameh awak, boleh solat. Tapi ba'a teknik solat adonan mengikuti imam pertama di belakangnya mengawasi. Jadi ado dalam kondisi khawatir. Ternyata di dalam Al-Quran di ayat 102 surah An-Nisa itu menguraikan, menjelaskan tentang tata cara salat dalam keadaan khauf atau dalam keadaan cemas ketika ado beko yang akan mengancam nyawa awak. Jadi ado istilah awak beribadah adalah sebuah kewajiban. Tapi menjaga keselamatan diri awak itu adalah sebuah kewajiban. Makanya dalam kondisi tertentu namanya keselamatan diri awak kau penting diutamakan. Maka itu namanya salah satu dari maqasid syariah, menjaga nyawa awak. Maka tak boleh awak abai terhadap sesuatu yang akan mengancam nyawa awak. Tak kau tialah nak kotir tembak awak bilang tu mati syahid lah awak. Nak tak tu harus disiapkan diri awak.
Nak kata lah kau mati matinya. Iyo. Itu tuh offset lo cara memahami kaji nama itu. Nak kau mati matinya ditembak banawa. Kalau nak mati cetuhan tu nak mati gitu doh. Iyo kalau nak mati dia memang nak peluru tu nak matian dah. Tetapi secara adat, secara lahiriah, secara alamiah, peluru itu, pelor itu tadi ya. Kalau tembak masuk ke badan awak, bisa mati awak. Itu nak harus hindari. Maka beragama tu nak boleh lo konyol lo. Kan konyol nama itu. Utilah nak lewat sembayangannya, sembayang seperti biasanya. Oh, enggak, beda. Dijago keselamatan diri awak. Jangan sampai abailah awak terhadap itu. Maka dijelaskan, diuraikan. Faltakum ta'ifatum minhum ma'aka. Maka hendaklah satu barisan, satu kelompok dari mereka atau satu saf yang ikut bersama Nabi hendaknya berdiri. Jadi istilahnya buat kalau dalam solat khauf tu bisa dibuat dua saf. Jadi artinya beko adolo nan di belakang ikut istilah tu lah. Jadi ada urutan. Nam pertama saf pertama ikut pada rakaat pertama dengan imam. Ko imam rukuk hanya rukuk lo. Nan saf belakang apa? Tetap tagak. Sanjato apa cijo. Itu akan tergantung nanti di mana arah musuh. Apakah arah kiblat atau belakang kiblat. Kalau arah musuh itu adalah di depan kiblat, maka kemudian dalam barisan belakang kau tetap maduk kiblat, mahtue mengingong kamu ko wancaliat asu kidam mancaliat musuh. Sanjatu donyo ayo. Takah tu menjaga diri. Biasanya nama tentara-tentara muslim kalau nu tu biasanya dilatih tu praktek salat khauf itu. Do nak berminantu tentara gay. Do nak bercerita sama yang lain do pernah bertanyaan gay. CD, ketika CD parang-parang tu bahas sama yang CD. Nah, doa sama yang bawa parang mah. Tu tanya kayaknya tu nak belajar tu. Nah, kalau dalam kondisi parang ketika masuk waktu solat, ada tata cara solat dia. Kalau berjamaah, ada lo. Atau memang dalam lari ke dulu solat dia. Kemudian dalam atih kendaraan dan segala macamnya. Tergantung kondisi. Kalau nyo bisa berjamaah, bisa. Makanya kondisi-kondisi tertentu nyopak masih pakai sepatu, baru cara bau dua disapu sepatu bagi luar itu. Takah tulo modelnya ketika kondisi-kondisi genting. Jadi beragama ko ndak mualo kaku-kaku dibacalah kondisi. Kalau kondisi perang, adalah solusi, adalah tata cara. Dan bahkan itu kan disabui di dalam Al-Quran, itu kan rinci ke. Faltakum ta'ifatum minhum ma'aka. Padahal kalau dalam tata cara salat yang lain, warka'u wasjudu, rukuklah, sujudlah. Ma'arokin beserta orang rukuk. Disebut itu, rukuklah, sujudlah. Kalau rukuk beserta orang rukuk. Jadi ukuran rakaat itu kan rukuk. Takkan tu. Kan itu aja diuraikan. Kalau itu disebutkan barisan pertama, ta'ifah yang pertama yang bersama Rasul itu tagak. Begitu juga yang lain tafsirnya adalah yang mentakhirkan ta'ifah yang lain. Wal ya'khudhu aslihatahum, hendaklah tetap memaci senjata atau menyandang. Istilah itu menyandang itu ke belakang. Kalau memaci memasang atau istilah itu. Pokoknya tetap standby. Wal ya'khudhu arti itu adalah mengambil itu memaci bahasa awak. Wal ya'khudhu dalam tafsir ayat ta'ifatul lati qamat ma'aka. Jadi ada satu kelompok yang berdiri juga bersamamu, tetapnya memegang senjata. Nak takak kolo dah. Tu tetap memaci senjata. Kau tak aku musuh lah do. Kira tadi malah tak anu kau kang lo tu nak bisa do. Aku tetap dalam kondisi ready gitu orang kini. Siap dalam kondisi siap, dalam kondisi standby. Lala siap sudah ketika nampak pang tinggal menembaknya lagi. Jadi kan diuraikan tu. Dibuat urutannya. Fa idza sajadu, maka apabila mereka sujud,
sujud barisan yang pertama, falyakunu miwaraikum, maka hendaklah ada atas satu kelompok yang lain di belakangmu bersiap-siap. Kemudian istilahnya waspada, bersiap-siap. Kan barisan yang pertama imam ruku lo barisan pertama, ya tidal, lalu kemudian sujud lo. Nan di belakang kau tetapnya masih tagak. Berarti kan lah selesai Fatihah, lah selesai tetapi nyo tetap posisi tagak. Ketika barisan yang pertama inyo sujud di rakaat yang pertama, nyo ada lo 3 tata cara pelaksanaannya go. Ada yang modelnya barisan pertama imam rukuat na rukuat. Dan barisan yang kedua lah mulai niat, nyo lah melakukan pula solat. Tapi waspadainya adalah ketika nan rukuat sah yang pertama hanya tetap tagak. Ketika laknya tidal dan kemudian sujud sah pertama nan sah yang kedua tetap tagak. Sampai duduk antara dua sujud, sampai pula bangki imam nan di belakang, nan sah yang pertama tagak, nan sah yang kedua inyo adalah inyo lo na ruku' seorang lain. Inyo urutannya ruku' seorang, ruku' i'tidal, kemudian sujud, duduk antara dua sujud. Kenapa? Sah yang pertama lah tagak, lain inyo lo na tagak lain. Nan dalam kondisi solat sah pertama dan sah kedua tetap memacik sanjato. Tetap dia memacik sanjato. Namun bacaannya berjalan juga. Nampak caliannya caliannya kemungku. Nam musuh dicalian juga. Nan solat di karajuan juga. Begitu. Lah salah saya lo beko barisanan kedua itu adalah lah salah saya lo ruku', lah salah saya sujud, lalu kemudian nyo tagak pula. Tagak. Lalu kemudian nan imam di rakaat yang kedua, ada nan takatu dapat sarakaat lanjut. Ikut imam yang kedua. Ada lo nan sarakaat. Kalau nan takak pertama kan barisan yang pertama tagak lah, barisan yang kedua inyo langsung lo ruku' seorang, sujud seorang, tagak lah beko. Bekonya ikut di rakaat yang kedua, salamnya sama. Itu nama cik 2 rakaat. Tapi lazim juga imam 2 rakaat yang masing-masing makmum, yang itu yang banyak masing-masing dapat 1 rakaat. Sahur yang pertama 1 rakaat, sahur yang kedua 1 rakaat. Jadi saling tunggu menunggu, imam menunggunya, akhirnya salamnya sama. Jadi maka disebutkan apabila mereka sujud di sahur yang pertama, falyakunu min waraihim, mereka ada di belakang kamu kelompok yang lain atau sah berikutnya. Katakanlah sahur yang pertama itu peleton, 1 peleton, sahur yang kedua 1 peleton lo. Mereka beko mewaspadai sampai selesai solat. Itu kalau seandainya masing-masing sama-sama madu kiblat, kalau musuhnya di depan. Kalau seandainya musuhnya di belakang, berarti imam sama nan barisan yang pertama inyo waspada madu ke muka, nan di belakang adalah sah di belakang itu madu ke belakang. Di belakang anda donyo anu terus nan solat beko lah salah saya sah yang pertama sarakaat inyo lo bergeser ke belakang lain, nan di belakang nama do membelakang tadi inyo lo nama buta madu ke kiblat lain. Inyo salah saya solat 1 rakaatnya bersama imamnya. Takatu model tata cara pelaksanaan solat dalam kondisi perang atau takut. Maka lanjutan dari ayatnya, wal ta'ti ta'ifatun ukhra, dan hendaklah datang satu kelompok yang lain. Kalau nyo madu membelakang, yo datangnya kemukul giliran nyo lo ketika nan sahur yang pertama lah selesai lo sarakaat inyo, lalu kemudian inyo lo giliran di belakang lain. Gantian. Nanalun sholat lam yusallu fal yusallu ma'aka. Nalun sholat di barisan nan belakang nan menjago itu tadi, nalun sholat inyo lo fal yusallu ma'aka,
giliran inyolo lay salat bersama engkau. Jadi ganti-gantian itu tadi. Wal yaqudhu hidrahum, tetap harus dalam kondisi waspada. Tetap dalam kondisi waspada, kemudian melakukan perlindungan terhadap diri dan temannya yang lain. Maka dalam parang tu ndak boleh ego doh. Ndak awaknya nak jago doh termasuk kawan awak gai. Maka dalam film-film tu ketika film parang tu, ketika kawanan nan di muka, anan di belakang ko menjago kawannya ko tadi. Tak tu made. Jadi wal yakhudhu, hendaklah menjaga, melakukan perlindungan, melakukan kehati-hatian, wa aslihatahum, dan kemudian mengambil persenjataan. Jadi melakukan perlindungan dengan awak taruh memposisikan senjata dalam keadaan standby, dalam keadaan siap. Jadi adolo kaji awak kok nyampang terjadi galah apa-apa nanti, ma tahuan dunia kok kini dalam keadaan damai je, ma tahuan nak tahu je awak. Kok nyampang terjadi dalam kondisi yang sulit, dalam kondisi yang mengkhawatirkan, yang mencemaskan, takui awak. Mungkin yo kondisinya mirip-mirip seperti perang, ya berarti bisa awak lakukan solat dalam keadaan khauf sambil awak melindungi orang di depan awak atau di belakang awak, melindungi orang di sekitar awak. Jadi kewajiban awak sebagai hamba Allah dalam kondisi apapun terpenuhi. Lalu kemudian tata cara itu adalah untuk melakukan perlindungan, untuk awak teliti, untuk awak hati-hati, untuk awak waspada. Jadi memang awak dalam kondisi waspada, awak dalam kondisi siap, kemungkinan-kemungkinan terjelek itu terjadi. Itu berarti kan harus butuh pengertian nama itu. Butuh pengertian. Dak dulu ibadah ko egois. Ada nan wala ada sempurna aku tialah aku mati lah. Nak bisa. Awak ikuti tata cara itu, awak lindungi setelah itu. Selesai sembahyang tu nyo periannya lah. Aku tialah lah. Nah, tetap lo gilirannya lo waspada lah atau melakukan ala nama itu main-tai musuh nan. Kalau saf yang kedua itu imamnya itu nak goreng. Tetap dalam kondisi akhirnya kan salamnya yang akan non takbirnya kan sama mah. Takbirnya sama. Saf kedua kan ketika imam itu lah selesai di rakaat 6 pertama, lalu kemudian tagak tu cie saf makmum tu. Beko giliran lo rakaat kedua itu lain tentu takbir kau tanpa ababanya kau kan takbir jadi. Jadi ababanya itu takbir kan baala nama tentara tu nyo kalau berbarislah siap je sekali langkah itu tak tak tak. Lah jaleh gambarnya sekali itu. Lah dolo feelingnya sekali. Kayak kasab kan ada filmnya. Iya, jadi memang tentara-tentara tu pasti dilatih pulo praktek-praktek ibadahnya dalam kondisi perang seperti itu. Mungkin awak dia nak tentara, mungkin ditanya para lulu, para lulu ditanyuan ke tentara, ada nak diajarkan prakteknya gitu. Jadi perlu abang simulasi contohnya nan imam kau tadi, nyo kan ada 3 cara tu, ada nan satu taga imamnya kau tadi menunggu lo saf kado, ada yang dua rakaat lo dapat dan makmumnya. Tetapi nan satu rakaat yang pertama nyo berimam, nan rakaat yang kedua nyo menyelesaikan sendirian. Sambil nan imam ko tadi menunggu lo barisan yang kedua ko bergabung satu rakaat yang kedua bersama imamnya, lalu kemudian nyo menyelesaikan berikutnya. Beko ikut dengan salam sama dengan salam imamnya. Kalau yang saf pertama itu kan ikut seluruhnya. Rukuk, iktidal, sujud kan dengan bapak imam dulu. Yang kedua itu kan ada bapak imamnya. Imam ketika beralih lo nan pertama ko beralih ke belakang, nan kedua ikut di rakaat yang kedua le. Di rakaat yang kedua imamnya kita imam tagak. Imam na rakaat 2 rakaat, makmum dapat serakaat. Imamnya tetap 2 rakaat. Iya. Kalau yang itu gantian. Iya. Gantiannya makmumnya. Gantiannya. Rakaat pertama yang kedua dapat rakaat yang kedua.
Itu kalau lah terakhir imam mempe, kata zuhur kan kan. Makanya ayat 101 dengan 102 kok kan ada kaitannya kasar wa. Termasuklah kasar kok tadi ada kaitannya dengan perang itu tadi sendiri. Nah, jadi makanya kalau ayat 101 itu kan kasar tuh. Maka dalam sholat parang itu rakaatnya imam itu 2 rakaat. 2 rakaat termasuk apapun kondisi sholatnya, maka rakaatnya itu adalah 2 rakaat. Namanya parang dalam kondisi yang mengkhawatirkan. Kalau maghribnya tetap 2 rakaat. Iya. Sebenarnya hukum dasarnya yang sholat kok sebenarnya kan 2-2 kesadue. Dulu Nah, itu kondisinya. Bukan berarti samojo kasar, jamak kasar. Kok kondisinya adalah kondisi dalam kondisi perang. Sebenarnya berlaku itu dalam kondisi itu tadi kaitan dengan yang mengkhawatirkan, maka tata cara pelaksanaan sholatnya satu kelompok berdiri, satu saf berdiri bersama Nabi, mengikuti sholat sampai sujudnya. Lalu kemudian untuk rakaat berikutnya bergabung pula di rakaat yang keduanya. Itu nanti diikuti. Wal ta'ti ta'ifatun ukhra, hendak pula datang satu kelompok yang lain, lam yusallu, yang belum salat, fal yusallu ma'aka, maka mereka melanjutkan salat bersamamu. Aku nyo ayat deh. Wal ta'ti ta'ifatun ukhra, wal ta'ti ko datang, artinya bergerak, inyololai, girin inyololai, lam yusallu sebelumnya karena lu nyoleh. Nan sah nan pertama mengikut Nabi. Maka nan belakang nan tu giliran nyololai, nan lu solat, tetapi tetap dalam posisi waspada. Dalam kondisi berdiri. Kalau seandainya musuh menghadap kiblat, berarti inyo ndak banyak-banyak gerakannya dah. Lanjutlah. Kalau inyo membelakang kiblat, berarti lah bergerak. Sah nan pertama nan salah satu tadi, inyo nan bergerak. Nan di belakang kau tadi inyolo membalikan badannya bergerak madok kiblat dan mengikuti rakaat berikutnya. Jadi mereka gini lagi yang sholat, yang di depan sholat, mereka yang di belakang tagak tapi tidak menghadap kiblat. Kalau musuhnya tu di depan kiblat berarti nyo madok kiblat. Kalau musuhnya di belakang kiblat berarti membelakang kiblat. Iya salamnya beko salam lo leh, salam lo. Jadi kalau yang di belakang kan safnya kedua. Kalau waktu rakaat kedua, apa yang di belakang ini maju ke depan, yang belakang yang di depan ke belakang. Ya. Jadi ada 2 prakteknya yang termasuk makmumnya tu dapat, ada 3 sebenarnya prakteknya tu termasuk beko makmumnya dapat lo adonan 2-2, adonan serakan-serakan. Adonan 2 contohnya iko makbe barisannya. Kau imam, lalu kau imam, kemudian kau makmum yang pertama, saf pertama, kau saf yang kedua. Imam pertama adalah ruku', dan baris pertama kau ruku' lah. Kemudian sujud pula, lalu kemudian imam kau tagak, makmum yang di belakang kau imam tagak di rakaat yang pertama, nan pasukan yang belakang. Inyo menyempurnakan ruku sendirian. Iko kalau nak dapat 2 rakaat, iko nyo melanjutkan ruku sendiri. Ruku sendiri, sujud sendiri, tagak lo lah. Tagak. Lalu kemudian di rakaat yang kedua, nan di belakang ko nama ke imam lah. Nan di muka ko ndak. Muka ko siap. Maju ke depan. Bisa maju ke depan? Yang di muka geser ke belakang. Lalu kemudian nyo sempurnakan nan barisan nan di belakang kau tadi inyo melanjutkan ikut di rakaat yang kedua sampai salamnya, sampai duduk tahiyat. Nan kedua kau takatu pula inyo ikut seorang lain. Ketika lah duduk lain inyo ikut seorang sampai salamnya sama. Batu kalatak. Itu memastikan supaya ada kondisi standby atau ready dari yang pertama dan yang kedua saling mengontrol, saling mengawasi dan saling memantau sehingga didapian masing-masing itu mendapian sholat bersama Nabi itu 1 rakaat. Berarti yang kedua itu kan di 2
hanya apa imam yang ketemu dulu ya. Nan pertama tu nyo standby na bagian belakang tentunya ndak ikut rukuk bersama di rakaat pertama doh. Takbir sama. Takbir sama, salamnya sama. Nah, kalau nan pertama dapat deknya di rakaat yang pertama. Dan kedua dapat dek di rakaat yang kedua bersama. Rakaat yang pertama inyo sendiri bergerak-gerak ketika nalen tagak, inyo lo rukuk duduk lai. Nan imam tagak sama jo sah yang pertama. Jadi imam tagak di rakaat yang kedua kan imam tagak di rakaat yang kedua tu itu dipanjangan ya di selesai lo orang yang pertama yang kedua kau tadi untuk kemudian menyelesaikan lo rukuk sujudnya lalu kemudian tagak lah nyo giliran lo di muka lalu kemudian nan di belakang kau ainyo lo nan standby di rakaat yang kedua nan belakang pindah ke muka kau tadi inyo lo lah yang akan mengikuti imam. Rukuk imam, inyolo rukuk, sujud imam, sujud lo tahiyat lah kan. Nan belakang ko lo lah, kemudian inyolo mengikut terakhir lah. Mengikut lo terakhir, menyelesaikan ketika last standby no, buko assalamualaikum lah. Berarti kan terakhir tetap duduk jadi itu. Duduk posisinya jadi lah. Yang pertama posisinya berdiri nanti nak. Oh enggak, tentu salamnya sama lah. Salamnya sama, itu satu kalau mengikuti nan dua masing-masing berjamaahnya ikut satu rakaat, yang sendiriannya satu rakaat. Ada pula yang satu rakaat masing-masing dari makmum, imam 2 rakaat. Jadilah tagak lo nuko tadi, hanya salam sendirian, lalu kemudian pindah lo nan mungkole. Pindah lo nan belakang ke mungkole. Itu prakteknya. Mungkin nanti wa urai di dalam kitab fikih nanti. Caliak di dalam kitab fikih kalau ikut urutannya fatakum ta'ifatum minhum ma'aka satu barisan berdiri bersamamu sambil membawa perlengkapan senjata. Apabila mereka sujud maka ada di belakang mereka untuk waspada menjaga barisan di depan. Lalu kemudian wal ta'ti ta'ifatun ukhra. Lalu kemudian yang belakang lo datang ke mengkolai yang lam yusalli yang belum salat. Nah barisan kedua fal yusallu maka mereka hendak melakukan solat bersamamu. Ku awak membaca dari urutan ayatnya Pak. Wal ya'khudhu hidrakum wa aslihatahum wal ya'khudhu hidrahum wa aslihatahum. Hendaklah tetap melakukan perlindungan terhadap diri mereka dan kemudian menggunakan senjata bersama mereka sampai kamu menyelesaikan solat. Jadi nan nama senjata nan di belakang sampai termasuk nan bergiliran tu tadi. Kalau nan pakai 2 rakaat masing-masing, 1 rakaat berimam, tahiyatnya sama lah salamnya. Semua tahiyatnya salam terakhirnya sama. Tapi berarti yang tadi itu yang di depan tadi itu ke belakang, Iya. yang di belakang ke depan. Ya. Berarti kan dia dalam kondisi berdiri tahiyatnya. Alun dah tahiyat tetap duduk. Tetap duduk. Tapi dia kan menjaga. Nah menjaga kan nan di bungku tu pindah ke belakang lain. Iya. Nan di belakang ko kan nan sarakaat inyo menyelesaikan sendirian. Inyo bergabung di rakaat yang kedua. Nabi duduk tahiyat, imam tahiyat, tentu nyolo tahiyat dan di belakang. Dia dalam kondisi berdiri karena dia menjaga. Oh, nan menjaga di belakang lain nan di bungku tadi pindah ke belakang. Yang pertama tadi dapat ayat pertama. Ya. Terus yang Inyo pindah ke belakang lain. Iya, pindah ke belakang dalam kondisi berdiri kan. Iya, dalam kondisi berdiri, dalam kondisi berdiri. Waktu dia tahiyat, tentu dia berdiri juga menjaga karena Oh. dia orang duduk. Lah sama duduk lah. Kalau lah duduk tahiyat lah sama duduk lah. Oh, sama duduk. Sama duduk lah. Menjaga waktu tahiyat. Dia tetap inyo pakai sanjato juga. Iya, sanjato di bawah sujud. Artinya dipaci senjata inyo sujud tangannya sebelah memaci pistol tanpa dia nan sebelah kidalai tu menahan ini sujud. Inyo kan ada lo praktek sujudnya begitu. Praktek sujudnya nan pistol itu tadi di tangan semua aja. Takah tu lah nyojo kan yang tersentuh kan yang semua hidungnya nan senjata itu tadi tetap di tangannya. Ada pokoknya dan TV ada tu mah.
Tabayang tu tata cara. Nan jalan mana? Nyo sarakaat ikut dengan imam barisan yang pertama nan barisan belakang ko. Imam tagak di rakaat yang kedua, lamo tagak imam. Turun lo nan di barisan yang belakang ko tadinyo rukuk sendirian. Rukuk le nyo sabari tanpa perintah dari imam. Inyo tu jelas serentak basamu di barisan yang kedua. Lah tagak lo nyo pindah nan barisan mungko ko tadi ke belakang, nan barisan belakang ke mungko, maka kemudian nan belakang pindah ke mungko ko tadi, inyo lo ikut imam di rakaat kedua lai. Kan di rakaat kedua sampai tahiyat, sampai duduk, lalu kemudian inyo lah sedang duduk. Kalau sedang duduk tahiyat tu, nan di belakang ko tadi lo rukuk lai, di belakang ko lo rukuk, sujud. Kan di mungko kalau duduk nama tu. Dan mungko kalau lah duduk kalau mencalik nama tu. Duduk lah duduk tahiyat. Lama lo panjang lo duduk tahiyat ditunggu lo di belakang ko tadi. Nan di belakang ko nyurukuk lo, nyusujud lo, lalu kemudian duduk lo sudah tu lai. Assalamualaikum cik imam lai. Tinyo lo assalamualaikum sudah tu lai. Itu kalau sama-sama maduk kiblat. Kalau nama belakang kiblat sarakaat itu tu. Sarakaat selesai dia cie atau pindah lo inyo maduk ke belakang le kalau musuh di belakang. Ayo pokoknya nyo bisa mengikuti rukuk imam. Mengikuti rukuk imam masing-masing karena praktek dari solat khafiko tadi ada 4 kali perperangan sampai 24 kali praktek seperti itu. Ada yang menyebutkan 3 jenis pelaksanaannya. Karena itu akan menggambarkan terkait dengan kondisi-kondisi genting yang terjadi di berbagai macam tempat. Kalau nama dok membelakang tu lain lo tata cara dek karena musuh di belakang tak membelakang kiblat pola pergantiannya tu tadi cie mengikuti sarakaat mengikuti imam. Rakaat itu kan diukur dengan ukuran rukuk. Dan jalan barisan yang pertama saf yang pertama maduk kiblat sama imam nan belakang membelakang maduk musuh. Selesai satu rakaat dari saf yang pertama inyo bergeser ke belakang lain maduk ke belakang membelakang. Nan di belakang tadi balik maduk ke kiblat lain ikut di rakaat yang kedua sama imam lain. Inyo nak menuntaskan. Nan terakhir itu tentu salamnya salam inyo seorang turun lain. Lah selesai tagak naik koko tadi. Nan di mungko ko tadi lah selesai salam, lalu nan belakang kalau pindah menyelesaikan salam elek. Sabuk nan solat ko tetap dimulai dari takbir, diakhiri dengan salam. Cuma kan rakaatnya yang berbeda leh. Kalau nama dua maduk tadi sama maduk kiblat, cieknya sendirian, cieknya dapatnya berjamaah 2 rakaat. Nan ciek leh kalau maduk membelakang tu tadi, sarakaat. Dan imam 2 rakaat. Kalau dipraktekkan 2 gelombang, salat lalu Bisa saja dibuat 2 gelombang. Boleh imamnya nanti. Ya, dulu 2 imam ada yang dipraktekkan 2 imam. Jadi dalam praktek solatnya tu ada yang dalam praktek 2 imam. Ini segelombang dulu satu itu kok yang atasnya Iya. nyawa jago boleh. Ada dalam praktek 2 gelombang ada. Tapi kok kan digambarkan ada model lain. Kalau nama gelombang itu kan dalam kondisi normal mana ini tu. Istilahnya kalau sembahyang kau jago no kau. Itu kan 2 gelombang ada yang prakteknya 2 gelombang. Kan ikut nam praktek yang 1 rakaat pakai shift kau agak. Kau pakai shift nama itu. Shift pertama ini selesai imam mana sembahyang dulu. Hasil yang kedua giliran lah imam je nan 2. Kau membaca alur ayat gak? Urutan ayatnya. Itu kelompok kecil atau 7 orang. Iya. Kalau jumlahnya banyak di 2 gelombang itu tentu yang bisa. Aku sembahyang dulu, aku kami manu kau je kan. Tetapi yang intinya kalau pakai 2 gelombang taka tadi berarti kan tak pegang senjata nama tu. Nah senjata orang luar kalau ikut di dalam ayat tu kecil parangnya tu tetap memacik senjata. Gelombang itu mungkin dia banyak yang 1 gelombang. Ya artinya kalau di bergelombang taka tu ditembak orang salah sembahyang tu mati ya. Nah kalau kini kok inyo tu dalam sembahyang tu nya siap parang gitu.
Nah, dalam sholatnya sendiri dalam kondisi siap parang. Jadi itu terjadi di Batan Nakhal, diriwayatkan oleh Syekhan. Wadalladzina kafaru law tafuluna an aslihatikum wa amtiatikum. Memang orang kafir itu sengaja membuat kamu tuh lalai, membuat kamu tuh nanti apalah namanya itu ketika dalam sholat tuh kan kesempatan orang kafir itu untuk menyerang orang muslim. Maka berarti kau meninggalkan kemana hati-hati do, anyo tinggalkan senjatanya, anyo tinggalkan harta perangai, maka mereka akan melakukan serangan secara serentak. Itu strategi orang kafir. Strategi orang kafir itu menyerang itu pada saat waktu sembahyang. Makanya turunlah ayat ketika dalam perang itu nanawa tidak meninggalkan perlengkapan perang awak do, tetap ada senjata di tangan awak. Orang kafir tak kata strategi. Ketika awak dalam keadaan agak lalai maksudnya agak tanu awak lengah. Kau kan siasatnya kok. Pastinya konsentrasi kumah dalam sholat. Alengah, lakukan serangan serentak pada saat itu. Asalnya tuh ada tangan dah, aku mengawal. Itu tadi praktek itu dah, dilakukan model gelombang-gelombang itu tadi. Kalau gelombang tadi lah diserang, asli berarti kan lah meninggal mati nanoko tadi dia. Nak siap aja dia. Jadi payamiluna alaikum mailatan wahidatan, mereka akan melakukan serangan dengan serangan yang serentak. Mereka maka ikolah ilat wahadza ilatul amri bi akhdhis salah. Ini adalah dasar perintah tetap memegang senjata di dalam parang. Akonya kok dalam salat perperangan kok tadi. Iko dasarnya sabo orang kafir itu akan punya strategi itu. Tidak ada dosa bagimu jika ada kamu sakit atau hujan atau segala macamnya kamu meninggalkan meletakkan senjata. Kondisi hujan atau dalam kondisi sakit boleh nak tangkap senjata kau, boleh dilepas senjata. Itu kan persoalan apakah wajib dalam kondisi perang tu senjata kau basuh awak eta geong-geong jawab. Ada yang mengatakan kalau yang tadi adalah perintah untuk memakai senjata walaupun dalam perang, tetapi iko mempaedahkan wajib menyandang senjata ketika tidak ada uzur. Kalau awak tidak sakit berarti tetap melekat senjata itu di badan awak. Ini pendapat salah satu pendapat dari Imam Syafi'i. Yang kedua ada menyatakan adalah sunat. Sunat saja ada senjata di dalam diri awak kalau kondisi perang. Wa khudhu hidrakum, tetaplah kamu melakukan waspada daripada musuh. Jaga hati-hati. Artinya adalah dalam kondisi perang itu waspada. Innallaha a'adda lil kafirina azabam muhina. Allah tetap menyediakan azab yang menghinakan bagi orang yang kafir. Ikoko menghindari strategi orang kafir menyerang waktu pada saat sambayang. Jangan kan ikut parang dalam kondisi orang PKI dulu kan dalam sambayang tu dicapuk-capuk orang. Maka ketika awak dalam sambayang sendiri tetap lo ada waspada sekali. Iko ketika kondisi-kondisi khawatir genting, maka awak perlu waspada juga. Kadang-kadang ada imam langsung diserang orang, ada yang ditembak orang di negara-negara lain kan ada terjadi itu katuman. Kalau dewa kan le aman-aman saja. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.